Yang saya hormati pimpinan media cetak, yang saya hormati pimpinan LSF yang sempat hadir, dari yang saya hormati pula Agustus 2022 ini, karena masa pendaftaran itu adalah sampai dengan tanggal 14 Agustus tahun 2020. Mari kita menyimak baik-baik penjelasannya. Walaupun pendaftarannya ada di KPU RI, tapi kita sebagai ya tidak lama lagi hari-harinya. Hari-harinya itu kami anggap tidak terlalu lama. Karena apa? Karena semua tahapan itu kurang lebih 18 atau 19 bulan lagi. Terdaftar pada satu partai politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya. Keanggotaan dimaksud dinyatakan belum. Keanggotaan itu ada dia 2 orang, terus orangnya ditanya, kemudian itu orangnya tidak bisa mengambil keputusan sampai dengan terakhir pendaftaran. Nah, tindak lanjut hasil verifikasi administrasi keanggotaan partai politik. Dan status perkawinan anggota partai politik tidak juga memenuhi syarat. Terkait tadi yang saya sebutkan, itu tidak memenuhi syarat. Dalam hal ditemukan NIK yang tidak terdaftar menggunakan surat pernyataan anggota partai politik tidak berstatus sebagai TNI tadi. Kemudian dalam hal keanggotaan partai politik yang dinyatakan di bidang dalam negeri untuk memeriksa NIK anggota partai politik dimaksud. Jadi ini pekerjaannya KPU RI untuk mengecek. Nah, kemudian dalam hal baris kedua, yang baris pertama dengan baris kedua dulu ya. Sudah Pak. Tangan ya Pak, tangan ya Pak. 1, 2, 4. Sudah lengkap, sudah lengkap dan partai tidak. Nah, tapi kenapa kami tahu? Karena ini hasil konfirmasi kami ke Gesbang 3 Parpol dan hasil pantauan kami 2 partai. Hanya dalam kesempatan ini. Ini kegiatan apa ini? Ini hari kami melaksanakan sosialisasi terkait peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Yang dilakukan tadi apa saja ini yang sebenarnya kuncinya adalah kami menyampaikan kepada partai politik dan stakeholder, ya tentunya mereka yang berkepentingan. Kuncinya adalah kami menyampaikan tahapan-tahapan yang ada di PKPU 4 itu. Jadi macam penjelasannya bahwa sedikitnya ada 5 subtahapan yang dilaksanakan dalam masa di peraturan KPU nomor 4 itu. Yang pertama adalah bahwa pengambilan akun di KPU RI itu dilaksanakan dari tanggal 24 kemarin sampai dengan tanggal 14 Agustus, akhir masa pendaftaran. Pengambilan akun itu adalah sebagai pintu masuk untuk mendaftar di KPU. Itu sebagai semacam apalah, kalau tanda kutip ini semacam SIM begitu, atau ya, untuk bisa mendaftar. Hari ini sudah ada 40 partai politik yang mengambil akun di KPU RI untuk sebagai pintu masuk atau sebagai SIM untuk mendaftar. Kemudian pendaftaran partai politik itu dimulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 14 Agustus. 14 hari kerja, 14 hari kalender. Itu pelaksanaan verifikasi pendaftaran. Jadi tujuan daripada sosialisasi ini dia? Iya, kami menyampaikan ke peserta pemilu. Tujuannya adalah kami menyampaikan ke peserta pemilu tentang tahapan-tahapan itu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa
masa verifikasi administrasi itu dilaksanakan dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 11 September. Nah, yang dilaksanakan verifikasi administrasi adalah ini dilaksanakan oleh KPU RI. Ini pelaksanaannya di sana. Jadi kemudian selanjutnya adalah verifikasi faktual dilaksanakan dari tanggal 15 Oktober sampai 4 November. Nah, itulah sesungguhnya itu sudah pekerjaannya kami. Karena akan berbeda dengan pekerjaan KPU RI. KPU RI itu tidak memfaktual keanggotaan. Tapi kalau keanggotaan partai politik tugasnya KPU Kabupaten Kota. Ketua ini tahapan ini Kota Wawo ini sedang terjun dengan Kabupaten Kota di Sulawesi Tenggara. Jelas. Nah, namanya tahapan ini satu pintu. Tahapannya kan sesuai dengan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal. Itu sama semua. Kemudian apa yang diverifikasi di faktual adalah pertama adalah kepengurusan khusus ketua, sekretaris dan bendahara. Kemudian kedua adalah kepengurusan perempuan yang disebut keterwakilan perempuan itu 30%. Itu keterwakilan ya, tidak mesti. Tapi harus dibedakan dengan pusat. Pusat itu harus. Kalau tidak cukup 30% dinyatakan belum lengkap. Tapi kalau untuk kabupaten kota, walaupun tidak cukup atau belum cukup 30%, masih dinyatakan memenuhi syarat. Kemudian ketiga adalah faktual keanggotaan. Keanggotaan itu jumlahnya adalah 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk. Tadi sudah dijelaskan juga dalam pemateri bahwa paling sedikit harus 158. Di Kota Bobo Pak Ketua berapa partai yang diundang ya Pak? Hari ini partai di Kota Bobo itu yang terdaftar di 2019 kan 16 partai politik. Dan kita tahu semua. Untuk partai baru yang sudah melakukan register di Kesbank itu ada 3. Partai Buruh, Partai PKN, dan Partai Perkasa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.